Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sebelum kita berdiskusi, Bang Gaudens, kita akan mencoba mencari tahu bagaimana sebetulnya kehadiran PP nomor 49 ini untuk semua pihak. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon saat ini dengan pengamat atau pemerhati pendidikan Indra Karismiaji. Pak Indra, selamat pagi. Pagi. Pak Indra, PP nomor 49 tahun 2018 ini akhirnya mengangkat status dari guru honorer selama ini. Kalau kita melihat ini akan menguntungkan bagi para pihak atau seperti apa Pak Indra lihat? Ya, kita harus melihat dari kita mau melihat dari sudut pandang mana, kan gitu. Kalau kita melihat dari sudut pandangnya para guru honorer, dari sisi kelayakan mendapatkan penghasilan yang layak, tentunya mereka memang layak untuk mendapatkan penghasilan yang paling tidak minimum yang sudah diatur oleh daerah masing-masing. Jadi kan ada upah minimum, itu dari sisi kemanusiaan mereka berhak mendapatkan itu, kan gitu. Itu dari sudut pandang para gurunya ya. Jadi kan kalau untuk guru PP nomor 49 ini bagus begitu ya Pak? Ya intinya kan untuk mereka bisa mendapatkan penghasilan yang layak kan begitu. Juga bicara masalah kepastian, masalah pekerjaan, mereka kan berharap untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, ya kan? Kepastian status ya? Kepastian status itu yang mereka harapkan kan. Paling nggak dari sisi tersebut ini akan mengakomodir kan gitu, kondisi ini ya kan gitu. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang kepentingan bangsa ini kan begitu. Kita itu sudah melihat berbagai macam kajian dari luar negeri yang ujungnya adalah satu, kualitas pendidikan kita itu sangat rendah. Sedangkan pengeluaran anggaran pendidikan kita semakin tinggi, dan gitu. Dan kalau nggak salah Bank Dunia mengatakan 64% anggaran pendidikan kita yang tinggi itu larinya ke guru. Nah kan gurunya yang mana itu kan berarti kita bisa melihat kan itu. Berarti ada ketimbangan antara guru yang sudah menjadi aparatur sipil negara dan guru yang belum. Buktinya kan angkanya tinggi sekali kan begitu. Kalau menurut Anda berarti Pak Indra PP nomor 49 ini tidak bagus untuk bangsa atau bagaimana Pak? Bisa lebih konkret Pak? Kalau menurut saya yang harus dilihat dulu adalah kita harus memperbaiki kualitas pendidikan kita. Di situ salah satunya adalah kualitas tenaga pendidik kita. Gitu. Apakah memang mereka yang sekarang sudah berprofesi sebagai pendidik itu memang layak menjadi pendidik? Ya kan? Apalagi dengan diberikan anggaran yang cukup besar. Tadi saya bicara yang Pak Indra, banyak yang tidak tahu Pak. Sebetulnya kalau menurut Anda, apakah memang kebanyakan layak, kebanyakan tidak layak atau seperti apa kondisinya sekarang? Khususnya mungkin ke guru honorer yang diberikan jalan keluar lewat PP 49 ini? Saya nggak bicara mengenai guru honorer atau non guru honorer ya, tapi keseluruhan dari kualitas pendidik kita itu dari hasil kajian Kementerian Pendidikan Kebudayaan sendiri memang kualitasnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Semuanya atau berapa persen Pak? Secara proporsional ya kan begitu. Itulah yang membuat kualitas pendidikan kita sangat rendah. Mulai dari PISA, dari TIMSS, dari segala macam kajian yang ada, kualitas pendidikan kita rendah. Salah satunya ya karena kualitas tenaga pendidiknya yang juga belum profesional. Oke, jadi menurut Pak Indra, maaf Pak, waktu kita nggak terlalu banyak, tapi kalau saya boleh simpulkan, menurut Anda PP nomor 49 ini untuk bangsa kurang begitu baik karena orang-orang yang belum qualified, yang tidak begitu layak, akhirnya bisa menjadi guru dan itu dibayar oleh negara, begitu ya kurang lebih Pak Indra? Begitu, kurang lebih kalau kita melihat kembali dari kepentingan bangsa ini, itu akan memberatkan
satu anggaran kita, yang kedua kasihan anak-anak kita di masa depannya. Kalau misalnya contoh lah kajian PPW UIN yang baru-baru ini saja mengatakan kebanyakan guru kita mayoritas adalah guru-guru yang punya pikiran intoleran. Berarti kan tidak Pancasilais gitu. Bagaimana mereka ini mengajar dengan dasar Pancasila padahal mereka sendiri kurang Pancasilais dari kajian yang ada kan begitu. Baik, ini satu pemikiran yang menarik. Kita berterima kasih Pak Indra, Anda sudah mencerahkan kami pagi ini. Pak Indra Karismiaji, terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Bang Gorens, untuk gurunya kalau menurut Pak Indra bagus. Karena kan kemudian pendapatannya meningkat, kemudian ada status walaupun bukan menjadi pegawai negeri sipil, tapi PPPK. Pertanyaannya tapi untuk bangsa, karena ketika orang-orang yang belum lolos ujian, berarti kan kurang layak menurut standar ukuran, itu masuk, berarti beban untuk negara bukan sesuatu yang baik untuk pendidikan bangsa kita. Bagaimana? Ya mungkin salah persepsi kali ya. Harus dilihat P3K itu ditempatkan dalam konteks keberadaan Undang-Undang ASN, Aparatur Sipil Negara, nomor 5 tahun 2014. Di dalam Undang-Undang ASN itu sama sekali tidak ada yang disebut kota. Yang ada itu prosesnya itu lewat seleksi. Apakah untuk PNS atau untuk P3K. Jadi walaupun dikeluarkan PP 49 2018, tetap dilakukan seleksi karena itu perintah undang-undang. Jadi tetap yang diangkat menjadi PPPK ini tetap lolos seleksi begitu? Iya, lolos seleksi. Tetapi lolos seleksi dari mereka yang tidak lolos PNS. Gitu. Berarti seleksinya lebih rendah daripada PNS? Nanti kita lihat karena belum dilaksanakan. Tetapi yang pasti menurut Undang-Undang ASN mereka tidak bisa otomatis menjadi P3K, tetapi ada proses seleksi menuju ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang mutu guru harus ditempatkan dalam konteks Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di dalam undang-undang itu disebutkan guru itu sebagai tenaga profesional. Karena dia tenaga profesional, maka harus ada sertifikat pendidik. Nah, mereka yang menjadi guru syaratnya sangat berat sekarang ini. Mereka harus tamat sarjana. Setelah sarjana, sama seperti dokter, mereka harus mengikuti pendidikan lanjut. Pendidikan keprofesian. Kalau dokter itu ada istilah koas, guru itu kira-kira seperti itu, ada PPG, jadi pendidikan profesional guru. Baru mereka nanti dapat sertifikat. Untuk menjadi guru? Untuk menjadi guru, ya. Guru level apa itu, Bang? Mulai dari SD sampai SMA. Ya. Nah, kalau kemudian dengan kehadiran PP 49 ini, berarti kan tidak ada guru honorer lagi? Tadi saya katakan guru honorer itu sudah dihapus, statusnya itu dihapus sejak 2005. Itu waktu masa pemerintahan Presiden SBY ya. Betul. Itu akan tetapi dari 2005 sampai sekarang itu pemerintah belum mampu mengatasi bagaimana menyelesaikan persoalan. Makanya setiap tahun itu guru honorer itu ya datang ke istana lah, demo gitu. Minta diangkat. Minta diangkat menjadi PNS. Mengapa mereka minta diangkat? Karena jujur diakui nasib mereka itu sangat miris. Mereka itu kan selain menjadi tenaga pengajar, mereka juga punya pekerjaan sampingan, ada yang tukang ojek lah, tukang batu. Karena kurangnya pendapatan dari sebagai guru honorer itu? Di kampung-kampung di NTT itu pendapatan guru honorer itu ya mungkin sekitar 35.000 sebulan. Itu sangat miris gitu guru. Sangat tidak layak ya? Ya jangan lihat guru di Jakarta ya. Pertanyaannya soal guru honorer ini Bang, apakah memang jumlahnya sebegitu banyak, 1 juta lebih ya, 1,5 juta kalau tidak salah yang honorer, itu memang benar-benar dibutuhkan sebegitu banyak, memang karena kekurangan, atau memang ada motif-motif lain kemudian muncul guru honorer itu? Ya seperti benang kusut dia ya. Mengapa disebut benang kusut? Pada satu sisi memang ada kebutuhan real, tapi pada sisi lain ada kepentingan politik di sana. Karena guru itu kan berada di bawah kepala daerah ya. Ketika seseorang itu ingin dicalonkan kembali menjadi kepala daerah, biasanya dia harus mendapatkan dukungan dari guru-guru. Ada motif seperti itu? Ya.